Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, misteri mayat wanita terbakar di Bangkalan terkuak. Korban adalah mahasiswi yang dibunuh dan dibakar kekasihnya. Motifnya karena korban menolak menggugurkan janin dalam kandungan hasil hubungan di luar nikah dengan pelaku. Aparat Reskrim Polres Bangkalan membekuk MA di rumahnya Desa Late Timur, Kecamatan Galis, Bangkalan. Pria berusia 21 tahun itu telah membunuh kekasihnya, EJ, warga Tulungagung yang juga mahasiswi di salah satu perguruan tinggi negeri di Bangkalan. Kepada polisi, tersangka mengaku gelap mata sebab korban menolak menggugurkan janin dalam kandungan hasil hubungan di luar nikah dengan dirinya. Korban disabet senjata tajam hingga tewas. Kemudian mayatnya dibakar di area penggergajian kayu di Desa Banjar, Kecamatan Galis, Bangkalan. Dari kos menuju ke lantai kemarin itu. Terus pada tanggal 1-nya itu korban ini mengajak tersangka untuk ketemu. Untuk ketemu karena tersangka ini ada PPL, maka diundur kurang lebih jam 8 baru bisa ketemu. Setelah ketemu ternyata tersangka ini mengajak korban ke lantai untuk melakukan bahasanya itu apa ya, ngecek. Sementara itu, berdasarkan hasil autopsi terhadap korban, dokter forensik RSUD Bangkalan Edi Suharto memastikan korban dibunuh sebelum dibakar. Korban EJ juga diduga hamil 3 bulan. Berarti janinnya ada. Janinnya itu kira-kira umur antara 3 bulanan. Kita ketemu di sini. Oh, janinnya 3 bulanan, Dok? Iya. Dok, berarti korban itu sebelum dibakar memang sudah meninggal, Dok? Iya. Jadi dibunuh dulu, terus dibakar. Usai diautopsi, jenazah korban diserahkan kepada keluarganya untuk dimakamkan ke Tulungagung. Keluarga korban berharap pelaku dihukum seberat-beratnya. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan. Saudara, petugas BPBD gabungan mengevakuasi mayat pria yang diduga terpleset di lereng Gunung Semampir, Ponorogo. Sulitnya medan yang berat dan licin membuat proses evakuasi butuh waktu sekitar 2 jam. Petugas BPBD Tagana dan dibantu warga mengevakuasi jenazah Sunarno, warga desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo yang berada di lereng Gunung Semampir. Jalan yang licin karena usai diguyur hujan membuat petugas kesulitan. Namun dengan berbagai upaya akhirnya petugas berhasil mengevakuasi jenazah pria 58 tahun ke bawah. Senin 2 Desember 2024 sekitar pukul 14.00 WIB, korban pamit mencari kayu bakar ke Murni, 58 tahun istrinya. Namun hingga sore hari korban tidak kunjung pulang. Saat mencari kayu bakar diduga korban terpleset. Setelah dilakukan pencarian oleh warga dan petugas BPBD, mayatnya ditemukan di dasar lereng dengan kondisi tidak bernyawa. Cari kayu bakar. Ya, keluar dari rumah kurang lebih jam 2, tapi kelihatannya ada batu jatuh itu sekitar jam 3. Ya, karena udah malam kok nggak pulang, akhirnya laporan ke RT, terus dicari warga, akhirnya sebagian yang mencari menemukan di sana. Kapolsek Ngebel AKP Tutut Arianto mengatakan mayat korban ditemukan dengan luka di sekujur tubuhnya akibat terpeleset dan terkena batu terjatuh hingga tewas. Setelah jam 3, kita waktu di kantor ikuti Zoom, itu ada batu jatuh. Tapi kita tidak ada prasangka kalau di atas ada orang. Kemudian maghrib, dari keluarga mencari belum pulang. Akhirnya bersama-sama dengan warga dan anggota polsek nyari sampai ke atas dan disisir diketemukan di sebelahnya batu. Karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan, mayatnya langsung diserahkan ke pihak keluarga. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo.
Saudara, ibarat pepatah pagar makan tanaman, seorang penjaga rumah indekos di Surabaya yang seharusnya memastikan keamanan justru mencuri motor salah satu penghuni indekos. Tersangka yang diringkus polisi berdalih nekat mencuri karena terlilit utang. Sebelum mencuri motor, tersangka berinisial RN merusak kamera CCTV di area parkir rumah indekos Jalan Bumi Marina Mas Barat, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Usai merusak kamera CCTV, warga Jalan Ploso Timur, Surabaya yang tidak lain penjaga rumah indekos tersebut mencuri sepeda motor milik Geovan, salah satu penghuni indekos. Agar aksinya lancar, tersangka melaksanakan aksinya pada dini hari. Korban baru mengetahui motornya hilang ketika hendak membeli makan pagi dan melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Satreskrim Polsek Sukolilo yang mendatangi lokasi kejadian dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Setelah mempelajari rekaman kamera CCTV, polisi meringkus pelaku pencurian tanpa perlawanan. Pelaku berdalih nekat mencuri karena terlilit utang. CCTV yang kami cek di lokasi kejadian, kami mencurigai seorang laki-laki, di mana laki-laki tersebut bekerja di sana sebagai penjaga rumah kos. Akhirnya berdasarkan bukti CCTV itulah, dalam waktu 4 jam pelaku bisa kita amankan. Lanjutnya pelaku kita bawa ke Polsek Sukolilo untuk kita minta keterangan. Bersama tersangka, polisi menyita telepon genggam, rekaman CCTV, dan foto sepeda motor korban. Sementara itu, untuk kepentingan penyidikan, tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolsek Sukolilo, Surabaya. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Saudara, mikrobus rombongan 18 pelajar terguling di jalur Pantura Hutan Baluran Situbondo. Akibatnya 7 pelajar menderita luka-luka dan menjalani perawatan medis. Mikrobus rombongan siswa SMU Negeri 1 Panji Situbondo terguling di jalur Pantura Hutan Baluran, Kecamatan Banyu Putih, Senin siang. Mobil yang membawa 18 penumpang pelajar itu mengalami kerusakan usai terguling ke arah kiri dan menghantam badan jalan. Seluruh penumpang kemudian langsung dievakuasi ke mikrobus lain. Sedangkan 7 siswa yang menderita luka lecet dan patah tulang dilarikan ke 2 rumah sakit di Situbondo dan 1 puskesmas di Banyuwangi. Kecelakaan terjadi lantaran mikrobus tiba-tiba hilang kendali saat hendak menyalip kendaraan di depannya. Kronologis kejadian, kendaraan mikrobus dari arah Situbondo menuju arah Banyuwangi telah tergelincir dengan plat nomor N7170A untuk muat anak sekolah di SMA 1 Panji. Kini polisi masih meminta keterangan pengemudi mikrobus dan para saksi di lokasi kejadian. Tommy Iskandar melaporkan dari Situbondo. Saudara, kecelakaan melibatkan truk pengangkut serbuk kayu dan truk box terjadi di jalur Pantura, Kecamatan Duduk Sampean, Gresik. Akibatnya muatan serbuk kayu tumpah di tengah jalan dan 1 korban terluka. Truk fuso pengangkut serbuk kayu terlibat kecelakaan dengan truk box di Jalan Nasional Pantura, Gresik, tepatnya di Desa Ambeng-Ambeng, Kecamatan Duduk Sampean, Senin sore. Akibatnya truk fuso terguling dan muatan serbuk kayu tumpah di tengah jalan, sedangkan sopir truk box, Riko, menderita luka-luka. Kecelakaan bermula saat truk box tiba-tiba oleng ke jalur arah berlawanan. Saat bersamaan truk fuso yang dikemudikan Virga berupaya menghindar, namun tetap terjadi tabrakan dan truk fuso terguling. Ini hijau ini mau ini? Dari pinggir kiri, mangan dalan kanan, nabrak motor bulu. Langsung guling ya. Korban sopir truk box dilarikan ke Rumah Sakit Ibnu Sina, Gresik, sedangkan akibat kecelakaan arus lalu lintas terhambat. Berjalannya dari arah timur menuju ke barat untuk kendaraan kolbiselnya. Selanjutnya kendaraan kolbisel mendahului sisi kiri kendaraan truk trailer. Terus sementara itu
turun, roda kiri turun sehingga oleng ke kanan. Ya, oleng ke kanan bersamaan ada kendaraan musuh melintas dari arah barat ke timur sehingga benturan dengan kendaraan yang dari arah barat. Truk dan muatan serbuk kayu akhirnya dapat dievakuasi setelah 5 jam, sehingga arus lalu lintas berangsur normal. Muhammad Khodi melaporkan dari Gresik. Kita beralih ke informasi ringan, saudara. Keterbatasan fisik tak lantas membuat seorang difabel berpangku tangan dan hanya menunggu belas kasihan orang lain. Hal tersebut terbukti dari kerja keras seorang difabel asal Tuban yang berhasil berkarya dengan membuat kerajinan anyaman dari daun lontar siwalan. Hasilnya bisa menghidupi dirinya dan keluarga. Meski mengalami keterbatasan fisik, Supono, warga Tuban ini, di rumahnya setiap hari membuat kerajinan anyaman tumbuh dari daun lontar siwalan. Tumbuh dalam bahasa Jawa adalah wadah untuk tempat jajan jenangan siwalan atau makanan ringan seperti kue maupun tape. Pria 54 tahun asal Desa Kowang, Kecamatan Semanding, mempunyai ide membuat kerajinan dari daun lontar. Pria yang mengalami keterbatasan fisik akibat terjatuh dari pohon pada 1999 ini mengalami lumpuh kaki dan tidak bisa berjalan. Dalam sehari, Supono dapat membuat kerajinan hingga 25 buah. Pembeli tumbuh daun lontar ini merupakan warga sekitar. Satu pasang tumbuh berbentuk kubus atau berukuran sekitar 10 cm persegi ini dijual Rp5.000. Mbak ini tadi beli apa, Mbak? Beli tumbuh, Pak. Buat tempat roti sama tempat tape makanan. Makanan ya. Sering beli di sini, Pak? Sering, langganan Pak di sini. Ini khusus apa? Tumbuh dari mana? Tumbuh dari apa itu buah lontar. Dari daunnya ya? Iya. Terus ini tiap berapa hari ke sini beli ini? Biasanya 3 hari sekali. Terus berapa biji nih yang dibeli? Ini beli ada 30 biji. Yang membuat Supono lebih bersyukur, bahan baku kerajinan tumbuh, yakni daun lontar melimpah ruah di kampungnya, sehingga ia tidak pernah kehabisan bahan. Ini buat apa sih, Pak? Tumbuh. Tiap hari ya bikin tumbuh ini ya? Iya. Itu dibuat dari apa, Pak? Dari pohon siwalan. Daunnya ya? Daunnya. Daun siwalan ya? Iya. Nah itu didapat dari mana daun siwalan? Dari kebun. Kebun sini ya? Iya. Banyak, Pak, di sini, Pak ya? Banyak. Terus ini buat tumbuh untuk apa ini, Pak? Untuk buat ada seminggu jenang siwalan. Jenang siwalan ya? Kalau tiap hari bikin tumbuh ini berapa ini biji? Ya, sekitar 30-an kalau harus tunggu. Tiap membuat satu biji berapa lama itu? 10 menit lah. 10 menit ya? Sudah berapa lama, Pak? Udah bikin tumbuh ini? Setahunan. Setahunan ini ya? Meski mengalami keterbatasan fisik, Supono, pria dengan keterbatasan fisik ini, tidak lantas berpangku tangan sambil menunggu uluran tangan. Ia bisa membuktikan untuk tetap bekerja dan berkarya untuk menghidupi keluarganya. Sapari Ranwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, memanfaatkan lahan belakang rumah, seorang warga di Kabupaten Blitar berhasil meraup cuan hingga jutaan rupiah dari hasil beternak jangkrik. Seperti apa cara budidaya jangkrik? Berikut liputannya untuk Anda. Ratusan kotak jangkrik berjajar rapi di pekarangan milik Purwanto, warga Kabupaten Blitar. Tidak membutuhkan lahan yang luas, hanya di kotak-kotak ini, budidaya jangkrik yang dikelolanya bisa panen setiap hari. Harga jual jangkrik per kilogram Rp30.000. Setiap hari rata-rata Purwanto menjual 100 kg dengan harga Rp3 juta per kotak.
Sehingga setiap hari cuan yang didapat mencapai 8-10 juta rupiah. Permintaan jangkrik saat ini tinggi untuk kebutuhan pakan burung. Awalnya Purwanto bekerja sebagai supir pengantar jangkrik antar kota milik orang lain. Hingga akhirnya ia memutuskan beternak sendiri. Beternak jangkrik cukup mudah, hanya perlu ketelatenan dan menjaga kandang tetap bersih, sehingga jangkrik sehat dan terhindar dari hama seperti semut dan cicak. Awal mula nambah-nambah dikit demi dikit, terus sekarang kurang lebih ya 100-an lebih lah. Untuk kali ini yang nyerang itu ulat. Ulat itu kan perkembangannya cepat, itu ikut makan sentrat. Nah kalau makan sentrat, jelas sentratnya habisnya banyak. Kalau tidak ada sentrat, dia makan jangkriknya itu, kan hasilnya rendah. Berapa bulan bisa panen itu? Ya rata-rata 1 bulan lebih dikit. Jadi 35 hari lah. 35 hari. Maksimal 40 hari. Kini Purwanto sudah mampu membuka lapangan pekerjaan di daerahnya. Dari hasil beternak jangkrik, ia juga cukup mampu memenuhi kebutuhan keluarganya. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.